teman-teman semua, kembali berjumpa bersama saya Covino dalam channel Go Tutorial ya. Kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai bab turunan fungsi, dan ini adalah bagian yang keenam mengenai aplikasi atau penerapan turunan dalam soal cerita ya. Untuk bagian-bagian lain dan video-video lain teman-teman bisa lihat di channel saya sesuai dengan kebutuhan yang teman-teman sedang perlukan tutorialnya pada saat ini ya. Oke, kita akan belajar bersama-sama. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain ya. Teman-teman jangan lupa juga jangan di skip video-video ini supaya bisa lebih tahu tentang bagaimana penerapan turunan dalam soal cerita. Oke, intinya hanya seperti ini teman-teman. Ketika kita mendapatkan soal cerita dalam konsep turunan, intinya adalah kita akan mencari yang namanya nilai maksimum atau minimum. Dan dalam proses pencarian itu tidak ada teori-teori yang penting ya, tetapi intinya kita berikan langkah-langkah saja. Jadi yang pertama, ketika sudah dapat soal, analisa dulu soalnya dan tetapkan variabelnya yang mau kita cari. Kemudian buatlah fungsi sesuai dengan pertanyaan yang diminta, dan kemudian turunkan fungsi tersebut. Nah, berikutnya adalah cari variabel yang memenuhi f aksen atau turunan sama dengan 0. Dan setelah itu kita tafsirkan variabel itu dalam soal cerita awal, artinya apa yang mau dibahasakan dari variabel itu. Ya, mungkin ini langkah-langkah umum saja dan kita mungkin bisa menerapkan di beberapa soal ya. Kita lihat contoh soal yang pertama. Diketahui X dan Y masing-masing bilangan positif dan berlaku hubungan X plus Y sama dengan 20. Hasil kali kedua bilangan itu dilambangkan dengan P. Nanti pertanyaan yang A adalah nyatakan P sebagai fungsi X. Lalu yang B adalah tentukan nilai X dan Y supaya P mencapai nilai maksimum. Dan yang C, tentukan nilai maksimum itu ya. Jadi ini sederhana sekali teman-teman. Jadi kita punya X ditambah Y sama dengan 20, tapi kita disuruh membuat dalam fungsi X, maka ini membuat sebagai substituen saja, Y sama dengan 20 min X. Lalu P itu adalah hasil kali kedua bilangan itu, sehingga P bisa kita tuliskan sebagai X dikali Y. Maka ini kita bisa tuliskan sebagai X, Y-nya kita gantikan dengan 20 min X, sehingga kalau kita jabarkan ini akan menjadi 20X min X kuadrat, atau kalau teman-teman terbiasa rapi, kita tuliskan dengan urutan pangkat menjadi min X kuadrat plus 20X ya, seperti itu. Nah, lalu berikutnya tentukan nilai X dan Y supaya P mencapai nilai maksimum. Artinya kita mau membicarakan fungsi P ya. P itu adalah min X kuadrat plus 20X. Nilai maksimum atau minimum itu kita intinya hanya akan membuat turunan ya teman-teman. Jadi turunannya min X kuadrat itu menjadi min 2X plus 20, dan langsung kita buat sama dengan 0 ya. Sehingga dari sini akan kedapatan min 2X sama dengan min 20, X nya akan ketemu 10 ya. Jadi untuk mencapai P maksimum itu X nya harus 10. Y nya berapa teman-teman? Y nya bisa kita ambil dari sini ya. Jadi Y itu adalah 20 dikurangi X, sehingga jadi 20 dikurangi 10 dapat Y sama dengan 10. Jadi untuk mendapatkan nilai P yang maksimum itu X-nya 10 dan Y-nya 10. Artinya nilai P yang maksimum ada beberapa cara. Teman-teman masukin ke sini boleh X-nya, atau langsung saja dengan X dikalikan Y. Ya, jadi 10 dikali 10 dapatlah 100 ya. Oke, ada beberapa trik untuk di sini, tapi saya bahas untuk trik umumnya. Oke, kita coba di contoh soal yang kedua. Sebuah roket ditembakkan vertikal ke atas dalam waktu T detik tinggi H meter ditentukan dengan persamaan HT adalah 400T min 5T kuadrat. Pertanyaan yang A adalah tentukan nilai T yang menyebabkan H menjadi maksimum, dan yang kedua atau yang B, tentukan nilai H maksimum itu. Oke, jadi kita sudah diberikan ini fungsi H terhadap fungsi T adalah 400T min 5T kuadrat. Nah, kapan mencapai maksimum? Kita buat turunannya teman-teman. Jadi H aksen dari T adalah 400 min 10T, langsung kita jadikan sama dengan 0, sehingga kita ubah min 10T sama dengan 400, T nya berarti 40 ya, sehingga artinya dia akan mencapai maksimum ketika T nya itu 40 detik ya, 40 detik. Nah, berapa nilai H yang maksimum? Kita tinggal masukkan H dari 40. Ingat masukkannya ke fungsi utama ya teman-teman, bukan ke turunan ya. Jadi kita masukkan di fungsi utama 400 kali 40 min 5 kali 40 kuadrat ya. Ini akan didapatkan 16.000 dikurangi ini 8.000 ya, sehingga akan didapatkan 8.000 meter.
Oke, ya seperti itu. Oke, kita coba contoh berikutnya. Dalam produksi X unit barang per hari diperlukan biaya yang dinyatakan dengan fungsi B X adalah min X kuadrat plus 110 X plus 50 dalam ribu rupiah, dan harga penjualan untuk 1 unit barang dinyatakan dengan fungsi H X 50 plus X dalam ribu rupiah juga. Itu kan keuntungan maksimum yang diperoleh per hari. Oke, jadi soal kayak gini teman-teman, yang penting adalah kita harus menafsirkan dulu apakah ini dihitung per unit atau total. Kalau tidak ada keterangan di sini, biaya ini sudah kita anggap adalah biaya total. Jadi adalah fungsi biaya total itu min X kuadrat plus 110 X plus 50. Tapi untuk harga penjualan ini adalah harga penjualan untuk 1 unit. Sehingga ketika kita menjual barang sebanyak X, itu harganya fungsi HX nya itu 50 plus X masih kita kalikan dengan X lagi. Ya, karena kita menjual sebanyak X ya. Jadi di sini dapatkan fungsi 50X plus X kuadrat. Oke, seperti itu. Nah, pertanyaannya bukan biaya atau biaya atau harga, tapi keuntungan. Ya. Nah, keuntungan itu didapat dari harga jual dikurangi biaya, ya. Oke, seperti itu ya, teman-teman, jelas ya. Kalau teman-teman mengeluarkan biaya 100 lalu kemudian dijual dengan harga 200, berarti untungnya 200 dikurangi 100, seperti itu ya. Nah, kita masukkan fungsinya 50X plus X kuadrat dikurangi dengan min X kuadrat plus 110X plus 50, maka di sini akan didapatkan angka 2X kuadrat ya, lalu 50X dikurangi 110X itu min 60X, lalu min 50. Ini fungsi keuntungannya. Nah, kapan keuntungan itu mencapai maksimum atau minimum? Seperti biasa kita akan mencari turunannya. Turunannya adalah 4X min 60, langsung kita buat sama dengan 0. Sehingga 4X sama dengan 60, X-nya ketemu 15. Jadi artinya penafsirannya adalah supaya keuntungan maksimum produksilah 15 unit saja. Ya, pertanyaannya belum sampai di situ. Pertanyaannya adalah keuntungannya. Sehingga kita masih memerlukan fungsi keuntungan lagi. Ya, yang kita cari adalah K dari 15. Ingat, dimasukkan ke fungsi keuntungan, bukan ke turunan ya teman-teman ya. Jadi dimasukkan ke fungsi yang ini ya, ini. Oke, sehingga jadi 2 kali 15 kuadrat min 60 kali 15 min 50. Oke, di sini akan kita dapatkan 450 min 900 min 50 ya. Di sini kita dapatkan minus berapa ini, min 500 ya. Oke, keuntungannya minus ya. Oke, nggak masalah. Ini mungkin ada beberapa kesalahan di angka soalnya, tapi artinya seperti itu. Jadi ini dalam ribuan rupiah itu artinya keuntungannya 500.000 rupiah ya, walaupun harusnya hasilnya tidak mungkin negatif ya. Seperti itu teman-teman ya, kita bahas dalam konteks contohnya saja. Oke, kemudian contoh soal nomor 4. Suatu persegi panjang dengan panjang 2x plus 4 cm dan lebar 4 min x cm. Nyatakan luas persegi panjang itu dalam bentuk fungsi, kemudian tentukan luas maksimumnya. Oke, kita sudah tahu yang namanya luas itu adalah panjang dikali lebar. Sehingga kalau di sini didapatkan fungsi panjangnya adalah 2x plus 4 sedangkan lebarnya 4 min x, maka luasnya adalah dikalikan ya. Kita kalikan 2x plus 4 dikali 4 min x akan didapat 8x min 2x kuadrat plus 16 min 4x ya. Tinggal kita rapikan sebagai min 2x kuadrat plus 4x plus 16. Oke, kapan fungsi mencapai maksimum? Kita mencari turunan. Min 4x plus 4 sama dengan 0, sehingga min 4x sama dengan min 4, x-nya adalah 1 ya. Dengan x-nya ketemu 1, kita udah langsung bisa nih mencari luas maksimumnya. Jadi luasnya kita masukkan ke sini teman-teman ya. Jadi min 2 kali 1 kuadrat tambah 4 kali 1 ditambah 16 akan ketemu min 2 ditambah 4 ditambah 16 hingga ketemu 18 cm persegi, seperti itu ya. Oke, berikutnya sebuah kotak tanpa tutup dengan alas persegi sebesar X mempunyai volume 108 cm3. Agar luas permukaan kotak maksimum, tentukan nilai X ya. Oke, ibaratnya kita punya, anggap aja ini kotak yang kita asumsikan dia sebagai balok, tetapi alasnya adalah persegi ya. Oke, saya gambar sederhana aja teman-teman ya. Oke, misalkan seperti ini. Oke,
Ya, ini seperti ini ya. Oke, nah ini alasnya persegi sebesar X. Jadi ini X, ini X. Nah, tingginya kita nggak tahu nih teman-teman. Tapi yang jelas ini atasnya ini adalah tidak tertutup. Ya, jadi ini adalah tidak tertutup. Nah, sehingga kalau kita mempunyai volume, ingat rumus volume adalah panjang kali lebar kali tinggi. Sehingga kita dapatkan X kali T itu sama dengan 108, atau X kuadrat kali T sama dengan 108. Saya sarankan mencari T saja. T adalah 108 per X kuadrat ya. Oke teman-teman ya. Karena nanti yang mau diminta adalah X. Nah, lalu kemudian kita mau mencari luas permukaan. Luas permukaan itu tinggal dilihat dari sisi bawah ini adalah sisi persegi X kuadrat, sedangkan sisi selimutnya adalah X dikalikan T, tetapi ada 4, sehingga kita bisa tuliskan 4 kali X kali T. Ini fungsi luas permukaannya. Nah, supaya menjadi satu variabel, kita gantikan T-nya dengan ini teman-teman, 108 per X kuadrat. Sehingga secara bentuk ini akan menjadi 4X kuadrat plus ini berapa? 432 X pangkat min 1 ya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Ini fungsi luasnya, karena yang mau diminta adalah luas persegi atau luas permukaan maksimum. Nah, sehingga di sini kita akan menurunkan fungsi luasnya juga. Oke, kita cari turunannya menjadi 2X. Hati-hati, ini jadi min 432 X pangkat min 2 ya. Kita buat sama dengan 0 ya. Nah, pengerjaan seperti ini bisa misalkan kita kalikan X pangkat 2 semua ya. Kita kalikan X pangkat 2 semua menjadi 2X pangkat 3 min 432 sama dengan 0 ya. Nah, di sini kita bisa jadikan X pangkat 3 min 216 sama dengan 0, sehingga X pangkat 3 sama dengan 216, X-nya ketemu 6 ya. Jadi dari sini kita langsung, karena cuma ada satu titik ya, jadi X-nya ketemu 6. Oke, nah X-nya ketemu 6. Pertanyaannya adalah tentukan agar luas permukaan maksimum, tentukan nilai X. Sudah ketemu teman-teman ya. Jadi ini sudah menjawab pertanyaan. Tapi seandainya ditanyakan luasnya berapa ya, teman-teman tinggal masukkan di fungsi luas ya. Jadi 6 kuadrat dikalikan itu udah bisa ketahuan. Seperti itu ya teman-teman ya, tergantung pertanyaannya. Oke, kemudian contoh berikutnya. Pada gambar berikut, hitunglah luas maksimum dari segi 4 yang terletak di bawah kurva. Oke, ini gambar ini sering sekali ya teman-teman. Jadi ini sudah ada persamaan garis 2X plus Y sama dengan 4. Lalu di sini ada daerah nih. Nah, daerah ini kita mau mencari luasnya. Kok bisa? Gampang banget teman-teman. Jadi luas ini adalah luas persegi panjang atau persegi, kita nggak tahu. Yang penting kalau di sini kita misalkan ya, titik sini adalah X, Y, maka segini adalah sebesar X, segini adalah sebesar Y. Sehingga kalau kita mencari luasnya, itu tinggal X dikalikan Y. Nah, masalahnya bagaimana mengubah jadi satu variabelnya? Gampang sekali. Di sini sudah ada 2X plus Y sama dengan 4. Tinggal kita ubah saja menjadi substituen. Misalkan Y adalah 4 min 2X ya. Nah, masukkan ke sini teman-teman. X, Y-nya kita gantikan dengan 4 min 2X. Jadi ketemu maaf ya, 4X min 2X kuadrat. Jadi kita rapikan sebagai min 2X kuadrat plus 4X. Sudah, kita tinggal mencari luas turunan. Min 4X plus 4 sama dengan 0, maka nanti min 4X sama dengan min 4X-nya akan ketemu 1. Sehingga kalau X-nya 1, seandainya teman-teman mau nyari Y-nya dulu, berarti tinggal 4 min 2 kali 1 ketemu 2. Jadi luasnya berapa? Luasnya tinggal X dikalikan Y. Jadi 1 dikali 2 ketemu 2 satuan. Ya, saya bilang satuan luas saja karena ini nggak ada satuan cm atau meter ya. Oke, ya itu pengerjaannya seperti itu. Tidak susah ya teman-teman ya. Nah, di sini masih ada soal-soal yang lain. Terima kasih sudah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like dan share ke teman-teman yang lain. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.